الفريقين بالأرض ومنها يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل الأهوال يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب وأنت الرجاء غير منعكس لديك وجه الحساب غير منغلق يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم على جمع الأرض بمغفرة فموت يا نقيب العلم ومتحتمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أنجم ظلمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا لأبائنا لأمهاتنا لأجدادنا لجداتنا ولإخواننا لأخواتنا لقرباتنا لمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب بأن الله ينفعنا به وبعلومه وخصوصا على النيات أن الله يشفي Nadirah Raya Parasia binti Muhammad Fakhrul Hardi wa Haji Andi Muhammad Andi bin Haji Mu'alla bi annallaha yashfihim shifaan ajila shifaan la yudur sakuma al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Siapa yang membaca itu? Ini baik. 11. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul ma'mum qa'imu khalfa imamu qa'id. Qala jumhur innahu laysa lis-sahihi ay yusalli fardan qa'idan idza kana munfaridan aw imaman. Ad-dalilu qala ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Salatul ma'mum sahihu khalfal imam al-maridu qa'idu. Qala Syafi'i wa Abu Hanifah.
yusalluna fihi qiyaman wa qala yusalluna wara'ahu qiyaman wa in kana la yaqwa ala ruku'i wa sujudi wal yawma ima'an. Qala Ahmad innal ma'mum yusallu fihi qa'idan. Qala Malik la yajuzu imamatul qa'id wa inna sallu khalfihi qiyaman aw qu'udan batalat salatuhum wa qala la ya'umman nas qa'idan. Ad-dalilu dalilu Syafi'i wa Abi Hanifah haditsul Mughirah ibn Sa'ibah wa Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa maridun fakana Abu Bakar wal imamu wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Abi Bakar wa qala ma mata nabi hatta ya ummuhu rajulun min ummati. Dalil Malik hadis Jabir Ja'fari mursalan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la ya'umana ahada ba'da qa'idan wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'uman nas wa Abu Bakar Sadiqi musami'an ayyum balighan. Ar-rajihu wa ra'yu Syafi'i wa Abi Hanifah wa dzalik al-hadits alladzi istidalu bihi wan wala jidalan fi fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir hayatihi fid dunya wa hadza yaqulu hadzal istifar idza kana imamu masjid maridan aw ya umma am yatruk masjid idza kana al-alim bainan nasi maridan aw yatruk imamihi dijahran. Oke, lanjut. Siapa mau baca tuh? Ruri. Qala Abu Hanifah takbiru ma'a takbiratul imam inna tariqa qablahu lam yakbirahu. Ad-dalil hadis Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ja'ala al-imamu yuqima bihi an Abi Bakr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istahaqqa as-salatu takbira summa aw ilayhim anna makanihi thumma dakhala faqara ra'sahu baqara fasalla bihim falamma qada as-salata qala innama nasu basara inni kuntu junuban idza qara al-ma'mum ra'sahu min raf'ihi wa sujudi qabla imamihi tazuju salatahu. Qala al-jumhur innahu isa'un walakinna salatahu jaizatun wa innahu yajibu alayhi an yarji'a fayattabi'u al-imam. Ad-dalil hadis Abi Hurairah qawluhu sallallahu alaihi wasallam amma yaqulu alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami ay yaqula Allahu ra'sahu ra'sa himar. Wa inda al-Bukhari qala yaj'alu Allahu suratahu surata himar. Hal yastahmilu al-imamu anil ma'mum syai'an min fara'id as-salati. Qala al-jumhur la yahtamilu al-imamu syai'an min fara'id as-salati anil ma'mumina ma'adan fara'antu lil fuqaha'u aqwalu fiha.
Ya, sampai situlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hazna idha syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah, salatul ma'mumil qaimi khalfal imamil qa'idi. Salatul ma'mumi, salat itu adalah mubtada, tandanya marfu bid dhammah. Jadi kalau mubtada itu biasanya tandanya tuh dhammah itu. Salatul, nggak boleh baca salata kan. Salatul ma'mumi, maka al-ma'mum dibacanya kasroh gitu. Salatul ma'mumi, itu namanya mudhafun ilaih. Al-qaimi, dia ngikutin makmum karena dia sifat. Maka kalau dibaca salatul ma'mumil qaimi, salat makmum yang berdiri. Jadi makmum yang berdiri itu sifat itu. Kalau belajar nahunya gitu. Khalfa itu keterangan waktu, keterangan tempat. Khalfal imamil qa'idi, dibacanya bukan khalfu, khalfa. Khalfal imamil qa'idi, di belakang imam yang duduk. Nah, ini kasus nih, tapi jarang terjadi. Kalau terjadi gimana? Salat makmumnya berdiri, imamnya duduk, gimana? Boleh nggak itu? Pernah lihat nggak gitu? Nggak pernah lihat kan? Jarang tuh. Tapi kalau ada kasus seperti ini, bagaimana hukumnya? Nah, ini yang mau dibahas. Para ulama jumhur, qala al-jumhuru, qala fi'il. Setiap fi'il ada fa'il. Ini kalau belajar nahwu enak nih. Setiap fi'il ada fa'il. Fa'il itu namanya subjek kalau bahasa Indonesia. Tandanya di sini dhammah, marfu'un bid dhammah. Maka bacanya qala al-jumhuru. Nggak boleh baca qala al-jumhuri, nggak boleh. Qala al-jumhuru, apalagi nggak boleh. Qala al-jumhuru, mayoritas ulama berkata. Tapi nggak disebutkan siapa ini mayoritas ulamanya di sini. Tapi nanti akan dijelaskan secara rinci pada keterangan berikutnya. Innahu laisa lis-sahihi ayyusalliya fardan qa'idan idza kana munfaridan au imaman. Innahu, bahwasanya, laisa lis-sahih. As-sahih itu artinya orang yang sehat, sahih, sihah. Dari kata sahah. Sahah itu artinya sah. Tapi artinya sehat, bisa juga. Orang yang sehat namanya sahih. Dari kata sahih muncul kata sihah. Diambil bahasa Indonesia jadi sehat. Innahu laisa lis-sahihi, bagi orang yang sehat, laisa ayyusalliya fardan, jangan sholat fardu dalam keadaan duduk. Jadi kalau orang sehat badannya ke kita, nggak ada sakit, sholat fardu jangan duduk. Tapi kalau sholat sunnah boleh nggak? Boleh. Sholat fardu, sholat 5 waktu. Kalau kita memang tidak sakit, normal, nggak boleh duduk tuh, batal. Karena salah satu rukun dari sholat itu adalah berdiri. Bagi yang lil qadiri alaih, bagi yang mampu. Tapi bagi orang yang tidak mampu, karena ada udzur, maka boleh dia duduk. Tapi bagi orang yang sehat, sholat sunnah, dia mau duduk, mau diri boleh. Dia mau berdiri, mau duduk, silakan. Tetapi kalau berdiri, pahalanya full. Kalau duduk, setengah. Dapat setengah. Ya kita pilih yang full. Nanti kalau mau rakaat kedua nggak sanggup berdiri, duduk, nggak apa-apa. Karena banyak tuh di Masjidil Haram, karena capek dia bawa kursi belakang. Karena imamnya lama itu. Sholat tarawih, lama itu. Nah ini kan kadang-kadang nggak sanggup berdiri kan, duduklah dia. Itu boleh kalau sholat sunnah. Nah kalau sholat fardu, tidak boleh. Idza kana munfaridan au imaman.
apabila dia sholat sendiri, munfaridan, sendirian, tidak ada makmumnya, nggak boleh. Atau dia jadi imam, juga nggak boleh. Jadi ketentuannya adalah, saya ulangi, sholat fardu bagi orang yang sehat nggak boleh duduk, dia harus berdiri. Karena berdiri itu rukun dari sholat. Jumlah majumhur sepakat. Apa dalilnya? Ad-dalilu qala ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kalian sholat dalam keadaan berdiri, qanitin, yaitu patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada kumu, qama yaqumu, qiyam. Qiyaman itu kalau di madrasah itu artinya apa itu? Berdiri, qiyaman. Setelah itu disuruh duduk. Qu'udan. Ada tuh. Ada julusan. Apa bedanya jalasa dan qa'ada? Itu artinya duduk tuh. Apa bedanya tuh? Saya yang tahu. Bahasa Arab itu kadang-kadang dua kata beda maknanya. Siapa yang tahu? Kalau jalasa dari duduk, dari begini, apa istilahnya? Dari diri, duduk. Kalau yang qa'ada dari diri, duduk. Kalau jalasa dari tiduran ke duduk. Beda nggak itu? Beda itu. Tapi duduk. Maknanya seperti itu. Cuma kita sama ratain aja. Julusan, duduk. Dari berdiri ke duduk. Salatul ma'mumis sahihi khalfal imamil maridil qa'idi. Bagaimana kasus yang berikutnya? Apa itu kasus berikutnya? Salat makmum yang sehat di belakang imam yang sakit dan duduk. Ini kasusnya. Kira-kira mungkin ada nggak? Mungkin aja, karena di kampung itu mungkin nggak ada orang yang seperti dia. Nggak ada yang berani jadi imam. Kalau nggak ada imamnya bubar. Maka imam yang sakit itu bisa duduk tuh. Itu ada kasus juga begitu. Tapi kalau di Jakarta, hampir sebagian besar bisa jadi imam. Tapi bagi masyarakat di kampung yang kadang-kadang baca tulis Qur'annya masih bermasalah, itu kadang-kala tidak ada yang berani jadi imam. Maka imam yang sakit, dia boleh duduk tuh untuk jadi imam. Nah, bagaimana pendapat para ulama? Di sini sebutkan, qala Syafi'i wa Abu Hanifah yusalluna khalfahu qiyaman. Kata Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan dalam kasus di mana imamnya duduk, makmumnya sehat, maka kata kedua ulama ini, mereka mengatakan yusalluna khalfahu qiyaman. Meskipun imamnya duduk, makmumnya tetap berdiri. Kata Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Waqala, keduanya berkata, yusalluna wara'ahu qiyaman, makmum sholat di belakang imam dalam keadaan qiyaman berdiri, wa in kana la yaqwa 'ala ruku'i was sujud bal yumi'u ima'an. Meskipun imam itu nggak mampu ruku, nggak mampu sujud, bahkan imam itu memberikan isyarat di dalam sholat. Itu tetap makmumnya harus berdiri. Karena salah satu rukun dari sholat apa? Berdiri. Bagi yang mampu melakukan. Meskipun imamnya duduk, dia tetap harus berdiri. Itu kata Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan boleh. Tapi kata Imam Ahmad, qala Ahmad, innal ma'muma yusalli khalfahu qa'idan. Kalau imamnya duduk, kata Imam Ahmad, innal makmumnya yusalli khalfahu qa'idan. Salat di belakang imam dalam keadaan duduk. Beda nggak tuh? Beda. Jadi saya ulangi lagi ini. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, ya Abu Hanifah dulu, Imam Syafi'i, itu mengatakan kalau imamnya duduk karena sakit, makmum berdiri. Begitu loh. Tapi kata Imam Ahmad, kalau imamnya duduk karena sakit, makmumnya duduk. Gitu, duduk, ikut. Nah, dalilnya apa? Imam diikuti. Nah, kata Imam Malik, kalau Imam Malik ini, la yajuzu imamatul qa'idi. Imam yang duduk
nggak boleh. Jadi nggak boleh imam itu duduk. Berarti orang yang sakit jangan jadi imam. Maksudnya nggak bisa berdiri sakit, jangan jadi imam. Kata siapa itu? Imam Malik. Dia bisa jadi makmum. Suruh ganti orang yang sehat. Kata Imam Malik. Wa in sallu khalfahu qiyaman au qu'udan batalat salatuhum. Jika makmum di belakang imam salat dalam keadaan berdiri atau duduk, imamnya duduk, dia makmum nih, imamnya duduk, makmumnya dia duduk atau berdiri, batalat salatuhum. Salatnya batal. Jadi ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i boleh imamnya duduk, makmumnya sholat dalam keadaan berdiri, tidak boleh duduk. Pendapat kedua, kalau imamnya duduk karena sakit, makmumnya duduk. Pendapat siapa? Ahmad. Pendapat yang ketiga, imam yang sakit nggak bisa berdiri, nggak boleh jadi imam. Kalau ternyata ada kasusnya itu terjadi, makmumnya ikut, meskipun makmumnya duduk atau berdiri, sholatnya batal. 3 pendapat. Tapi kita ikut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i berarti boleh dong. Kalau imamnya duduk, kita berdiri, jangan duduk. Kalau Anda duduk, Anda ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Dalilnya adalah, dalil ini hadisnya keliru ya. Ini nggak pas nih, tapi tetap saya bacakan. Nanti mana yang pas kita akan ganti. Banyak ini penulis kitab ini keliru ya. Ngutip-ngutip hadisnya. Coba nanti kita lihat, benar nggak hadisnya ini? Maksud hadisnya sesuai nggak dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah? Coba kita baca. Ad-dalilu, dalil yang dijadikan argumentasi para ulama madhab itu, yang pertama adalah dalilu Syafi'i wa Abi Hanifah. Dalil yang digunakan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah adalah hadisul Mughirah bin Syu'bah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Mughirah bin Syu'bah wa Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Apa hadisnya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar, wa huwa marid, sementara beliau dalam keadaan sakit. Kalau kita artikan begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dalam keadaan sakit. Jadi wa huwa marid itu jumlah kedudukannya sebagai hal kalau dalam ilmu nahwu. Wa huwa marid. Fakana Abu Bakrin huwal imam. Abu Bakar yang menjadi imamnya. Berarti Rasul jadi apa? Jadi makmum. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Abi Bakrin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di belakang Abu Bakar. Berarti jadi apa tuh? Jadi makmum. Apa kata Nabi? Wa qala, Rasulullah berkata, "Ma mata nabiyyun hatta ya ummahu rajulun min ummatihi." Tidak mati seorang sampai salah seorang dari umatnya akan menggantikan Nabi sebagai imam. Akan menjadi imam, menjadi petanda bahwa Abu Bakar akan jadi pengganti setelah Nabi. Nah, di sini nggak pas. Ya kan? Dengan perkataan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i dan Imam Hanifah mengatakan kalau makmumnya duduk, ya, sakit, duduk. Kalau imamnya sakit, duduk, makmumnya sehat, boleh nggak sholat? Boleh. Tapi kasus ini nggak begitu. Yang sakit siapa? Nabi di belakang, imamnya berdiri. Kan nggak connect. Nah, yang connect ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Saya cari hadisnya ini, ketemu. An Aisyah radhiyallahu anha, nggak ada di situ. Nggak ada di situ. Saya cari itu di kitab lain, ada gitu. Hadisnya nggak pas kan? Mau cari situ nggak ketemu. Nah, sini saya bacakan nih. Supaya kita tahu bahwa ini pendapat ada dalilnya gitu loh. An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, fi qissati salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan cerita salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bin nasi wa huwa marid. Salat Rasulullah
dengan para sahabat sementara beliau dalam keadaan sakit. Qalat, Siti Aisyah berkata, faja'a hatta jalasa an yasari Abi Bakrin. Fakana yusalli bin nasi jalisan wa Abu Bakrin qa'iman. Yaqtadi Abu Bakrin bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtadi nasu bi salati Abi Bakrin, muttafaq alaih. Coba kita perhatikan. Jadi Rasulullah SAW itu datang, lalu kemudian duduk, dan di sampingnya ada sebelah kiri Abu Bakar. Fakana yusalli bin nasi jalisan wa Abu Bakrin qa'iman. Dia sholat dalam keadaan apa itu? Jalisan. Wa Abu Bakrin qa'iman. Di belakangnya siapa? Dia dalam keadaan apa? Berdiri. Nah ini pas. Jadi Nabi sholat, di belakangnya sebagai makmum adalah Abu Bakrin. Yaqtadi Abu Bakrin bi sholati Nabi. Abu Bakar mengikuti sholat Nabi. Berarti Nabi sebagai apa tuh? Imam. Duduk, Abu Bakar berdiri. Maksudnya gitu. Wa yaqtadi nas bi sholati Abi Bakrin. Pas selesai sholat, kemudian manusia, para sahabat datang menjadi makmum dengan Abu Bakar. Berarti ini menandakan bahwa bukan yang belakang yang penting, yang depannya itu. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu sholat sebagai imam dalam keadaan duduk. Makmumnya berdiri. Ini jadi hadis untuk menguatkan siapa? Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Berarti pendapat pertama ada dasarnya. Nah, pendapat Imam Malik mengatakan nggak boleh. Imam itu duduk. Kalau ada makmum yang ngikuti, imam yang duduk, baik dia berdiri ataupun duduk, sholatnya batal. Berarti kata Imam Malik, sholatnya batal. Sekarang kita cari dalilnya. Apa dalilnya? Hadisu Jabirin al-Ju'fi. Hadisnya adalah, atau dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir al-Ju'fi. Jabir al-Ju'fi ini adalah seorang ulama tabi'in, dia seorang ahli hadis, tetapi dia mazhabnya Syiah. Jadi penulis kitab ini mengutip pendapat dari mazhab Syiah, berarti dia moderat, toleran. Karena Jabir al-Ju'fi itu dia Syiah, min kibari fuqaha Syiah. Dia termasuk ahli fikih terbesar dari mazhab Syiah, tapi ulama tabi'in. Nah, jadi kalau kita bicara itu ada dua aliran di dalam Islam. Ada yang disebut dengan Sunni, Syiah. Sunni ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita Sunni. Kalau Syiah nanti dia punya jalurnya beda. Nah, Syiah ini nanti ada beberapa aliran sekte. Ada Syiah Imamiyah, adalah Syiah yang meyakini 12 imam setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. 12 imam. Dari Ali bin Abi Thalib sampai Imam Mahdi. Imam Mahdi ini dia menghilang, nanti dia akan keluar pada akhir zaman. Kita nggak tahu kapan keluar. Nah, dia keluar dari wilayah Syria. Makanya sekarang wilayah Syria itu Damaskus, itu Syria. Syam, namanya wilayah Syam. Itu masuk Palestina. Palestina, Yordania, Damaskus, itu Syria. Sekarang lagi bergejolak nih. Tanda-tanda akhir zaman. Nanti akan turun Dajjal tuh. Di akhir kan? Habis turun Dajjal, baru turun Imam Mahdi, baru kemudian Nabi Isa. Di akhir zaman ini hati-hati. Karena memang pergolakannya di Syria. Dan nanti Nabi Isa itu keluar di Syria. Muncul di Syria. Pergolakannya di Syria itu. Syria itu Palestina. Masuk Syria. Jadi masuk Syam ya. Dibilangnya Syam. Tapi Syam itu salah satunya adalah Syria. Atau Palestina. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, hadisnya mursal ya, hadisnya terputus. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol la ya ummanna ahadun ba'di qa'idan. Kata Nabi, janganlah salah seorang setelahku menjadi imam dalam keadaan qa'idan. Apa qa'idan? Duduk. Berarti hadis ini dipegang oleh Imam Malik. Berarti Imam Malik ada dalilnya. Berarti Nabi Muhammad SAW itu ada dua versi.
Yang satu mengatakan boleh, satu mengatakan jangan. Ini persoalannya kalau belajar hadis. Seringkali ada satu kasus yang sama, tapi hadisnya beda. Wa kana ya ummun nasa wa Abu Bakrin as-Siddiq musammi'an ay muballighan. Nabi Muhammad SAW menjadi imam buat manusia dan Abu Bakar as-Siddiq menjadi musammi'an ay muballighan. Musammi'an itu maksudnya yang menyampaikan, misalnya kalau misal salat ruku i'tidal, itu kan biasanya ada yang mengatakan Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Itu dipakai tuh di sebagian masjid-masjid. Kalau seandainya imam bilang Sami Allahu liman hamida, ada tuh yang mewakili satu tuh Rabbana walakal hamd. Itu yang musammi'an. Oh begitu? Padahal itu bukan mazhab Syafi'i. Kemarin kita udah belajar kan? Bagaimana kata mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i mengatakan kalau imam Sami Allahu liman hamida, makmum bilang apa? Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Kalau mazhab Malik mengatakan Sami Allahu liman hamida, dia bilang rabbana walakal hamd. Al-Ma'mur main-mainan itu. Ikut-ikutan. Karena dia ikut Mekah itu. Kalau Mekah lain madhab. Karena banyak itu di Palu juga ada satu masjid begitu modelnya. Tapi ya nggak apa-apa, masing-masing kan ada dalilnya juga ada dasarnya. Nah sekarang pertanyaannya adalah mana yang roji, mana yang lebih kuat? Ar-roji, roji itu artinya kuat. Maka di ulama itu ada namanya tarjih. Tarjih itu mencari pendapat-pendapat mana dalilnya kuat. Maka di Muhammadiyah ada majelis tarjih. Itu dari kata rojaha. Yang kuat namanya roji, yang lemah namanya marjuh. Qaulun roji, qaulun marjuh. Itu bahasa Arab begitu, dibalikin aja, itu berbeda maknanya. Ar-roji, pendapat yang kuat adalah ra'yu Syafi'i wa Abi Hanifah, yaitu pendapatnya Imam Syafi'i dan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Apa pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah? Apa pendapatnya? Sudah lupa. Apa pendapatnya tadi? Sahnya sholat menjadi makmum terhadap imam yang duduk karena sakit. Karena sakit ya, kalau dia sehat nggak boleh duduk. Karena sakit, maka makmum yang sholat di belakangnya harus berdiri karena dia sehat. Salah satu rukun dari sholat itu adalah al-qiyam alal qadiri alaih. Orang berdiri bagi yang mampu. Kata penulis kitab ini, di antara semua pendapat, yang paling kuat pendapatnya ada Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Apa dasarnya? Yaitu yang pertama adalah al-haditsul ladzi istadallu bihi qawiyyun la jidala fihi. Hadis yang mereka jadikan sebagai dalil itu adalah hadis kuat. Tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada pertentangan di situ. Jadi hadisnya kuat. Tapi hadisnya nggak nyambung. Yang nyambung yang atas yang saya bacakan tadi itu. Yang dari Aisyah. Kalau dari Mughirah bin Syu'bah nggak nyambung. Yang kedua, fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhiri hayatihi fid dunya fahada yuhillu hadal iskala. Yaitu perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir kehidupannya di dunia, fahada, ini perbuatan Nabi ini yuhillu hadal iskal, itu memecahkan problematika itu. Apa? Nabi Muhammad SAW sakit. Betul ya? Pada saat sakit, dia tidak bisa menjadi imam. Dia suruh siapa? Abu Bakar. Abu Bakar sholat bagaimana? Berdiri. Nabi sholat duduk. Nah ini kan dibalik harusnya. Harusnya Nabi sholat duduk. Ini habis balik. Jadi bingung juga kita nih. Ini yang benar yang mana? Seharusnya harus logis. Tapi nggak apa-apa lah. Ini pendapat dari penulis kitab ini. Yang ketiga adalah nanti bisa dipikirkan ulang itu, dicari argumen-argumennya supaya wawasan kita luas. Karena memang tujuan di sini adalah meluaskan wawasan supaya luas wawasan.
Yang ketiga, idza kana imamul masjidi maridon, apabila imam masjid itu sakit, nggak ada lagi selain dia. Pokoknya kalau nggak ada dia, berantakan tuh salat. Hal ya ummu am yatrukul masjid. Apakah dia tetap jadi imam atau dia nggak jadi imam, ninggalin masjid? Kalau ninggalin masjid berarti berantakan semua itu. Karena memang satu-satunya dia imam. Kalau di Jakarta mungkin nggak terjadi, tapi kalau di kampung-kampung terjadi, Pak. Di kampung-kampung di daerah pegunungan sana itu yang memang jarang sekali orang yang ngerti tentang agama, apalagi sholat ya imamnya itu. Itu bisa terjadi. Kalau dia tidak jadi imam, sholat jamaah nggak terjadi. Maka dia tetap menjadi imam meskipun dia sakit, tetap dalam keadaan duduk. Makmumnya berdiri. Itu kasus. Yang keempat, idza kana al-alimu bainan nasi maridon hal yatrukul imama lil juhala. Apabila seorang yang alim di antara manusia itu sakit, apakah kepemimpinan sholat itu diserahkan kepada orang yang bodoh? Jawabannya nggak boleh. Harus orang yang ngerti. Maka imam yang alim itu yang sakit dan dia nggak bisa berdiri, tetap dia jadi imam meskipun duduk. Tidak boleh ninggalin, tidak boleh menyerahkan kepada yang jahil. Kenapa? Kalau diserahkan kepada yang jahil, itu bisa berantakan sholatnya, Pak. Tidak sah. Maksudnya begitu. Jahil itu yang nggak ngerti fikih sholat, nggak ngerti bacaannya, nggak ngerti rukun dan syaratnya, itu maksudnya jahil. Itu nggak boleh. Makanya imam itu memang harus pilihan. Yang terbaik di antara yang baik. Nah, untuk kasus tersebut kita anggap selesai. Nanti diingat-ingat lagi tuh, kalau seandainya ada kasus seperti ini, jawabannya adalah yang kita pelajari. Yaitu pendapat Imam Syafi'i mengatakan boleh menjadi makmum terhadap imam yang sakit dan sholatnya hanya bisa duduk. Tapi bagi kita yang jadi makmum, tetap harus berdiri. Karena salah satu rukun dari rukun sholat itu adalah berdiri bagi yang mampu melakukan itu. Nah, sekarang kita membahas tentang bagaimana caranya mengikuti imam. Nah, ini penting ini. Selama ini kan kita mungkin tidak begitu tahu ya secara fikih, tapi kita hanya ikut-ikutan aja. Nah, ini dibahas nih. Sifatul ittiba'i. Sifat mengikuti imam. Jadi ada beberapa rincian terkait dengan bagaimana sih kita mengikuti imam. Yang pertama itu dijelaskan terkait dengan persoalan waktu kita takbiratul ihram sebagai makmum. Kapan? Sini jelaskan. Pertanyaannya adalah mata yakunu waktu takbiratul ihrami lil ma'mumi. Kapan waktu mengucapkan Allahu Akbar bagi orang yang menjadi makmum? Kapan? Apakah berbarengan dengan imam? Apakah setelah imam? Dan bolehkah sebelum imam? Nah, ini pertanyaan. Kalau setelah imam, bagaimana orang yang berbarengan dengan imam? Gimana? Bagaimana orang yang mendahului imam? Bagaimana? Ini dibahas di dalam perbandingan madhab. Kalau kita mungkin udah tahu lah madhab Syafi'i kan. Tahu bukan karena fikihnya, karena kita ikutnya. Tahu. Tetapi apa yang kita pahami kadangkala itu dalam realitasnya seringkali banyak problem, ada masalah. Sekarang kita bahas ya. Kalau kita melihat kepada pendapat mayoritas ulama, al-jumhur, qala al-jumhur, di sini yang dimaksud jumhur ini adalah Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Yang masing-masing ini relasinya guru dan murid ini. Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Jadi guru nih. Tapi masing-masing berbeda metodenya. Maka masing-masing punya madhab. Itu yang disebut dengan ilmunya barokah. Karena murid, guru, murid. Dia jadi guru, dia jadi punya murid lagi. Dan jadi semua. Abu Hanifah juga termasuk gurunya Imam Syafi'i, tapi nggak ketemu. Tapi melalui jalur muridnya. Apa kata jumhur? Ustuhsina
ayyukabbira ba'da faragil imami min takbiratil ihram wa in kabbara ma'ahu ajza'ahu. Kata jumhur, dianggap baik atau disunnahkan ya, dianggap baiklah, ustuksina. Ayyukabbira, seorang makmum bertakbir ba'da setelah faragil imami, imam selesai min takbiratil ihram, dari mengucapkan Allahu Akbar atau takbiratul ihram. Jadi istihsan saja. Istihsan itu dianggap bagus. Tapi tidak membatalkan. Wa in kabbara ma'ahu ajza'u. Kalau seandainya makmum takbiratul ihram bersama imam barengan, ajza'u. Boleh aja. Itu kata jumhur. Tetapi kalau kita baca kitab fikih Syafi'i, itu bisa batal. Batal. Kalau seandainya kita berbarengan dengan imam, itu di sebagian kitab Syafi'i bisa mengatakan batal itu. Nih, saya bacakan. Bahkan sebagian besar para ahli fikih mengatakan, siapa tuh? Ulama Malikiyah. Bedakan ya Imam Malik dengan ulama Malikiyah. Syafi'iyah dengan Imam Syafi'i beda itu. Kalau dibilang Syafi'iyah, ulama Syafi'i. Jadi ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau disebutkan Hanabila, ulama yang mengikut mazhab Hambali. Malikiyah, ulama yang mengikut mazhab Maliki. Wa jumhurul fuqaha al-Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabila wa huwa riwayatun an Abi Yusuf minal Hanafiyah, termasuk juga ulama Hanafi dari jalurnya Abu Yusuf. Karena Imam Abu Hanifah itu punya dua murid yang kuat, Abu Yusuf dan Muhammad bin Ali Asy-Syaibani. Dua kuat ini. Kalau kita belajar tentang perkembangan mazhab itu begitu. Dia ada dua murid dan berpengaruh. Kalau Imam Syafi'i nanti ada Al-Muzani, ada siapa itu? Jalur ini, jalur ini. Nah, kata jumhurul fuqaha mengatakan muqaranatal imam alla anna muqaranatal ma'mum lil iman fi takbiratil ihram tadurru bil iktida wa tabtulu salatal muqtadi. Apa tuh artinya? Kata jumhur fuqaha, selain imam yang 4 ini mengatakan bahwa jika makmum takbiratul ihram berbarengan dengan imam, maka makmumnya itu menjadi rusak. Jamaahnya menjadi rusak. Dan sholat makmum batal. Apakah dia sengaja ataupun dia lupa. Tiba-tiba imam Allah berbarengan dengan Allahu Akbar bareng. Itu semua ulama fikih yang menganut 4 mazhab. Kalau tadi imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kan? Kalau ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah, dan seterusnya, itu mengatakan batal. Termasuk dalam kitab fikih itu, Fathul Mu'in, Fathul Qari, semuanya itu. Itu namanya ulama Syafi'iyah. Kalau tanya Imam Syafi'i, kitabnya apa? Al-Um, itu kitabnya. Kalau kita pengikut Imam Syafi'i, baca kitabnya itu harusnya. Tapi karena kita ini adalah penganut mazhab Syafi'i, maka kitab-kitab itu dibaca. Kitab-kitab fikih yang ditulis oleh ulama Syafi'i. Baik sengaja maupun tidak sengaja itu dianggap batal. Tapi kata mazhab Maliki, dia mengatakan kalau seandainya ada perbedaan 1 huruf saja antara imam dan makmum, di mana imam lebih duluan, sah salatnya dan sah imamannya, atau sah menjadi makmum. Bedanya 1 huruf. Misalnya saya beri contoh. Imam bilang Allah, kita baru imam bilang Allah, kita Allah. Nah, itu 1 huruf. Nggak berbarengan kan? Tapi beda 1 huruf. Sah. Tapi kalau imam bilang Allah, kita bilang Allah berbarengan, batal. Tapi kata jumhur ulama Malik, Syafi'i, dan Ahmad, itu nggak apa-apa. Jadi antara imamnya dengan ulamanya berbeda. Makanya nggak boleh kita nyalain orang, Pak. Karena memang Islam itu dalam persoalan fikih itu banyak pendapat. Nah, sekarang kita lihat dalilnya apa? Dalilnya adalah
Yang pertama, qala Abu Hanifah yang berbeda dengan yang di atas, itu mengatakan yukabbiru ma'a takbiratil imam. Makmum takbir bersamaan dengan takbirnya imam. Kalau yang pertama dianggap bagus setelah imam takbir baru kita takbir. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, Abu Hanifah, bukan mazhab Hanafi ya, tapi Abu Hanifah mengatakan antara imam dan makmum berbarengan. Berarti beda nggak tuh? Beda. Lalu di sini sebutkan fa in faraga qablahu, kalau seandainya makmum telah selesai takbir, imam belum selesai. Jadi makmum duluan, Allahu Akbar, baru imam Allahu Akbar. Jadi dia duluan ini. Ini namanya makmum apa nih? Hah? Kalau orang kejuru-juru. Apa istilahnya nih? Suzuki nih, makmumnya Suzuki. Dia lebih dulu kan? Apa kata Abu Hanifah? Lam yakhburhu, bukan lam yukhbirhu ya. Lam yakhburhu artinya apa? Ya takbirnya nggak dianggap. Karena dia duluan. Seharusnya berbarengan atau setelah takbiratul ihramnya imam. Dia duluan, berarti nggak dianggap dia. Lam yakhburhu, dia dianggap melakukan takbir. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik perawi hadis sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Nabi mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Itu dalilnya. Itu yang pertama ya dalilnya. Dan dalil ini dijadikan dalil oleh Abu Hanifah. An Abi Bakrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Abu Bakrah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaftahat salata, membuka salatnya, fakabbara, lalu kemudian dia takbir. Dia buka salatnya lalu dia takbir. Summa auma'a ilaihim an makanahum. Kemudian dia Rasulullah mengisyaratkan kepada para jamaah yang di belakangnya untuk tetap di tempatnya. Maksudnya memberikan isyarat untuk tetap di tempatnya, jangan bergerak. Summa dakhala, Rasul kemudian masuk ke kamarnya. Berarti dia batal tuh. Betul kan? Fa kharaja wa ra'suhu yaqthur. Lalu kemudian dia keluar dari kamarnya karena rumah Nabi dengan Masjid Nabawi itu satu tempat. Apa namanya? Rumah Nabi. Raudhah. Ada nggak Raudhah di Masjid Nabawi? Ada. Satu tempat. Makanya nggak heran kalau Nabi itu jamaah terus tuh. Ini rumahnya di situ. Jadi dia ini tempat imam nih. Raudhah kan? Di sini rumah tempatnya Nabi. Jadi pada saat ketika Nabi sholat, Allahu Akbar, ini makmum. Nabi itu sedang junub, dia lupa mandi. Pemandi, akhirnya dia bilang ke belakang imam, jangan bergerak, kasih kode. Nabi masuk ke kamarnya, Nabi mandi, Nabi wudu, lalu Nabi keluar lagi. Wara'su yaqtur, dan rambutnya masih basah, tuh keluar air. Fasalla bihim, Nabi kemudian sholat menjadi imam buat mereka. Berarti boleh kan? Boleh, Nabi boleh. Kalau Anda nggak usah lah. Mau mandi di mana? Ini mesti musola takwa. Makanya kalau bikin musola masjid, ini kalau musola masjid itu harus ada kamar mandi di depan buat imam. Iya. Misalnya Darussalam ya, tertutup tuh. Di sini apa sih? Saya nggak tahu isinya apa di sini. Kalau sebelah kiri, harta karun. Hah? Nggak mungkin di ke belakang, harusnya di ke situ. Makanya nanti kalau bikin masjid, itu kamar mandi imam ada di situ. Jadi dia nggak usah turun ke belakang, oke, setengah mati di sebelah kiri. Biasanya ada itu, ada tempat, pokoknya ada kamar sendiri kan, kecil aja nggak apa-apa. Nah ini kasusnya Nabi, kenapa? Karena Nabi rumahnya di samping tempat imam mihrab rumahnya. Maka Nabi setelah memberi isyarat nggak usah kemana-mana, dia Auma itu memberi isyarat tapi nggak ngomong. Lalu kemudian Nabi masuk ke dalam kamarnya, Nabi keluar, rambutnya masih yaktur, masih meneteskan.
Qatra. Qatra itu masih meneteskan air. Makanya ada nama orang qatrun nada. Itu qatr itu tetesan. Tetesan embun. Makanya ada orang anaknya namanya qatrun nada. Itu tetesan embun. Nah, qatrun nada. Itu tetesan embun. Fasalla bihim, Nabi kemudian sholat bersama mereka. Falamma qada sholata qala, ketika Nabi sudah selesai sholat, Nabi berkata, innama ana basyarun. Tuh, saya ini cuma manusia. Ini mana gitu? Ya, sini. Ini kuntu junuban. Tadi saya junub. Tapi Nabi jujur. Dia bilang, ente kalau sholat itu jujur, terusin aja lah. Jadi udah tahu junub, dia lupa. Dia langsung sholat jadi imam. Pas di tengah jalan dia ingat. Anda belum mandi tadi. Biarin aja ke sholat terus. Daripada malu kan. Nah, kamu udah tahu. Tapi Nabi jujur. Nah, pertanyaannya adalah, sah nggak begitu? Nah, kalau lihat dari hadis Nabi itu, tentu jawabannya adalah boleh. Jadi nggak ada masalah. Itu jadi dalil mengatakan tadi boleh. Nah, sekarang pertanyaannya kalau kita mungkin agak sulit. Lebih bagus pilihannya adalah biarkan orang di belakang itu maju. Kita batalin. Makanya di situ perlu ada kamar. Jangan imam keluar ke belakang. Ini kamar belakang habis semua makmum itu habis semuanya makmum kan di sebelah sini. Maka nanti kalau membuat sesuatu itu musola atau masjid, buat tuh kamar sebelah itu. Di situ ada tempat istirahat imam. Makanya sekarang pertanyaannya, mendahului imam itu ada beberapa keadaan. Keadaan pertama adalah misalnya posisinya. Posisi. Jadi mendahului imam dalam posisi. Misalnya gimana? Imamnya di sini, ente di depan. Itu namanya mendahului posisi. Tidak sah sholat. Tapi kalau seandainya keadaannya itu dalam keadaan darurat, karena ente takut, di belakang di macan, di depan, nggak apa-apa. Dalam keadaan darurat nggak masalah. Tapi kalau kasusnya berada di Mekah, itu lain. Karena dia bisa muter. Yang penting menghadap ke Ka'bah. Kan ada kalau kita di Mekah kan, imam di depan Ka'bah tuh, kan belakang makmum. Di sini ada makmum juga kan menghadap. Berarti bukan di belakang imam dia. Di depan imam. Karena dia menghadap Ka'bah, nggak ada masalah. Yang jadi persoalan kan di kita. Yang kedua, mendahului imam dalam takbiratul ihram. Kata mazhab Syafi'i, salatnya nggak sah. Mazhab Syafi'i ya, saya bicara mazhab Syafi'i. Yang ketiga adalah mendahului imam atau menyamai imam dalam gerakan dan bacaan. Maka salatnya menjadi batal. Kecuali jika tidak sengaja. Misalnya, dia nggak dengar suara Allahu Akbarnya imam. Karena speakernya mati, dia di belakang. Imam belum bangun, udah bangun. Udah begini. Baru bangun, dia lihat. Imam seduk. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Kembali lagi ke tempat. Jangan dia langsung naik ke atas. Kembali lagi ke sujud. Sujud lagi, nanti pas imam takut baru diikut. Nah, nanti dijelaskan tuh. Di sini ada pertanyaan. Idza rafa'al ma'mumu ra'sahu min ruku'in wa sujudin qabla imamihi hal tajuzu sholatu. Saya tambahin hal lah. Apabila makmum rafa'a mengangkat, apa yang diangkat? Ra'sahu, kepalanya, min ruku'in karena ruku, wa sujudin karena sujud, qabla imami, sebelum imamnya, hal tajuzu sholatu. Apakah sholatnya itu boleh? Di sini nggak disebutkan, tapi saya tambahin aja lah, biar enak kan. Qala jumhur berkata, innahu asa'a walakin sholatuhu jaizah. Dia telah merusak sholatnya, tapi sholatnya boleh, artinya nggak batal. Maksudnya apa? Wa annahu yajibu alaihi ayyarji'a fayatba'al imam. Wajib baginya untuk kembali lagi. Tadi yang saya katakan. Dia bangun dari sujud nih, imam baru sujud, masih sujud. Karena nggak dengar dia di belakang. Nggak ada speaker juga. Nah ini susahnya kalau nggak ada speaker, setengah mati. Kalau nggak speaker, setengah mati di belakang itu. Maka dia nggak tahu, tiba-tiba dia bangun. Ini lama banget imam nih. Dia bangun, lihat, masih terus lagi. Itu boleh.
Dia harus kembali lagi ke tempatnya, fayat ba'al imam. Dia lalu ikuti imam. Salatnya nggak batal. Ad-dalilu, dalilnya adalah hadis Abi Hurairah. Hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, amma yukhafu alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami ayyahulallah ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sahimad. Adapun kasus yang tadi itu, orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya, dikhawatirkan. Yukhafu, dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan Allah akan ubah kepalanya menjadi kepala keledai. Itu sindiran sebenarnya, bukan realitas ya. Maksudnya ada sesuatu yang lain lah. Kalau dianggap seperti itu kan repot. Wa indal Bukhari, di dalam riwayat Imam Bukhari, qol yaj'alullahu suratahu surata himar. Allah akan jadikan bentuknya menjadi bentuk apa? Himar. Keledai. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis sahih. Hadis sahih. Nah, pertanyaan berikutnya yang terakhir adalah hal yatahammalul imamu anil ma'mumi syai'an min faraidis shalah. Apakah imam menanggung sesuatu kewajiban salat yang hilang dari makmum? Ini kan filosofinya kan begini. Makmum mengikuti imam. Kalau ada yang kurang dari makmum, itu sudah ditanggung oleh imam. Itu kan filosofinya gitu kan. Bagaimana kalau soal yang wajib? Kalau seandainya dia menghilangkan yang wajib, yang rukun, apakah itu diganti oleh imam? Misalnya dia lupa ruku misalnya. Rukun tuh. Dia lupa baca Al-Fatihah. Apakah itu diganti oleh imam? Di sini ada perbedaan pendapat. Qala jumhur, mayoritas ulama mengatakan, la yatahammalul imamu syai'an min faraidis salati anil ma'mumin ma'adal qira'ah lil fuqahi aqwalun fiha. Nanti kita jelaskan. Bagi seorang imam, tidak ada dia menanggung kewajiban-kewajiban salat yang dihilangkan oleh makmum. Kecuali cuma satu yang ditanggung. Apa? Bacaan Al-Fatihah. Yang lain nggak ditanggung. Kalau Anda misalnya menghilangkan salah satu rukun, itu bisa melakukan sholat apa? Melakukan apa? Bisa membatal itu. Tapi kalau yang ini bisa menggunakan apa? Sujud sahwi. Itu kalau sunnah ba'ad. Misalnya kunut dia lupa. Kunut dia lupa. Tapi ingat, itu sunnah ya. Sunnah nggak apa-apa kalau dia lupa. Tapi sunnahnya itu hampir mendekati wajib, dia harus sujud sahwi. Misalnya dia subuh jadi imam, dia lupa itu. Atau jadi makmum, dia lupa kunut. Maka pada terakhir, pada saat ketika dia tasyahud akhir, posisi duduknya bukan duduk tasyahud akhir begini. Tapi duduknya dalam posisi begini. Nih. Kemudian dia sujud sahwi berapa kali? 2 kali. Nah, pada saat sujud yang kedua, setelah sujud yang kedua, dia posisinya begini. Langsung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan baca tasyahud lagi. Tasyahud sudah dibaca kan? Nah, setelah dia baca tasyahud akhir, dia langsung sujud sahwi, bangun lagi, sujud sahwi lagi, bangun lagi, posisinya dalam keadaan tasyahud akhir. Nah, itu langsung salam kanan, salam kiri. Jadi harus tahu, apalagi imam, harus ngerti fikihnya. Nah, ini kita sudah banyak bahas ya, terkait dengan soal imam saja beberapa kali pertemuan itu. Masih ada nanti pertemuan ini yang terakhir. Insya Allah, untuk tanggal 4 Desember kita ya, tawakuf dulu ya. Karena ada maulid ya. Iya. Kan malam Selasa ya. Tanggal 4 Desember ada maulid itu di... Hah? Mau dipindahin. Nanti yang ganggu yang ceramah lagi. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas tentang apakah makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam atau tidak. Nah, itu nanti ada perbedaan pendapat. Dan itu yang terakhir. Setelah itu baru masuk soal sholat Jumat. Nanti sholat Jumat, nanti soal khutbah. Kita akan bahas, supaya kita paham. Khutbah gimana sih? Semua orang bisa khutbah itu. Nanti dengan khutbah yang paling minimal.
Yang khutbah paling minimal begini. Misalnya, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selesai kan? Baru kemudian ngomong sedikit aja. Setelah itu baru aqulu qauli hada. Selesai. Bangun lagi, Alhamdulillah. Baru kemudian apa lagi? Doa buat orang-orang mukmin. Selesai. 3 menit. Selesai. Kalau khatibnya nggak ada, nanti maju. Nggak bisa ngomong. Mau ngomong juga ngaco kan? Gitu aja sih. Wahai para jamaah, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Aqulu qauli hadza wa astagfirullah. Selesai. Dapat uang 600.000 kali itu. Tetapi setelah itu gak dipakai lagi. Nggak sekali doang. Sekali seumur hidup. Kurangi. Jadi insya Allah kedepannya kita sudah masuk tentang Jumat, sholat khutbah Jumat, nanti masuk juga sholat jenazah, gimana itu perbedaan pendapatnya seperti apa. Memang harus sabar kalau ngaji fikih. Ini udah berapa kali pertemuan itu, harus sabar memang. Insya Allah kita akan paham. Ya meskipun cuma istimak ya, cuma simak doang nggak apa-apa. Tapi yang bagus kalau pakai teksnya, tulis-tulis itu bagus. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin tanyakan, saya persilakan. Allahumma musta'an. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.